Ibu bapak, saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya. Damai Kristus menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, untuk bahan permenungan kita pada hari ini, kita akan mengambilnya dari surat Rasul Yakobus yang menjadi bacaan kedua pada hari ini. Mari kita mendengarkan bersama. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Semoga Anda semua sudah mengikuti perayaan Ekaristi hari ini. Gunakanlah hari ini hari untuk merayakan Ekaristi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Yakobus dalam bacaan tadi mengajak kita untuk menjadi pelaku firman, pelaku sabda Allah. Rasul Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman Allah? Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi segala yang baik yang ada pada kita itu datangnya dari atas, dari Allah Bapa kita. Lalu yang kedua, supaya menjadi pelaku firman, yaitu kita harus menerima sabda Allah itu di dalam hati kita. Rasul Yakobus mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Banyak orang yang kurang mau untuk menyadari firman Allah yang ada di dalam hatinya.
Bahkan sebagian dari kita berusaha menolak firman Allah itu. Padahal firman Allah yang disampaikan kepada kita berkuasa menyelamatkan jiwa kita, berkuasa memberikan kebahagiaan kekal untuk kita. Oleh karena itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati kita. Supaya bisa menerima firman Allah dengan baik, tentu kita juga mampu membangun sikap kebiasaan sehari-hari yang juga mau menerima masukan, mau mendengarkan pendapat orang lain. Zaman sekarang, krisis yang paling besar adalah salah satunya orang kurang mau mendengarkan sesamanya, terutama orang-orang dekatnya. Misalnya, kalau ada orang yang menyampaikan pendapat, kita langsung menolaknya. Atau jangan hanya soal pendapat, kalau ada orang yang ingin bercerita kepada kita tidak mau mendengar. Kita sibuk dengan urusan kita. Padahal kalau kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya atau curahan hatinya, itu sangat membantu dia. Demikian pula dengan firman Tuhan, kita perlu mendengarkannya supaya membantu jiwa kita untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita sudah menerima dengan lemah lembut apa yang disabdakan oleh Allah, maka kita akan mudah untuk menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu seperti apa? Rasul Yakobus mengatakan bahwa ibadat sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya apa? Artinya firman yang kita dengarkan, yang kita terima dengan lemah lembut di dalam hati kita, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu mereka yang kesusahan, menolong mereka yang sedang mengalami masalah, memberikan pencerahan kepada mereka yang sedang kehilangan arah hidupnya. Dengan ini kita akan berusaha, yang pertama, mengungkapkan iman kita melalui perayaan bersama di gereja, dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara hidup yang baik dan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Semoga hari-hari yang kedepannya kita pertama memiliki waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya di dalam hati dengan lemah lembut. Lalu yang kedua, berusaha untuk menjadi pelaku firman Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang ketiga, diwujud nyatakan secara konkret dengan membantu orang-orang di sekitar kita. Kita dengan demikian akan mendatangkan berkat bagi orang lain dan juga mempersiapkan tempat keselamatan untuk jiwa kita. Selamat hari Minggu untuk Anda. Selamat berbahagia untuk Anda sekeluarga. Selamat berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan ciptakanlah waktu bersama dengan seluruh anggota keluarga. Jadikanlah hari ini hari yang penuh sukacita untuk Anda dalam memuliakan Allah dan juga menyusun hari-hari esok. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.